Saudaraku sekalian yang kekasih, 70-80 tahun umur hidup manusia di bumi ini ternyata hanya merupakan satu-satunya kesempatan untuk memilih kepada siapa ia mengabdi. Kepada siapa ia mengabdi? Apakah kepada Tuhan atau yang lain? Tuhan tidak memaksa manusia untuk mengabdi kepadanya. Manusia sendiri harus memutuskan dengan rela, dengan ikhlas, dengan sukacita. Allah adalah Allah yang agung. Kepribadian agungnya tidak memaksa seseorang untuk mengabdi kepadanya. Kepribadian agungnya tidak memaksa seseorang untuk mengabdi kepadanya. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu pernahkah saudara memiliki satu komitmen, satu janji, satu tekad yang saudara sampaikan kepada Tuhan dalam kesadaran penuh bahwa saudara mau mengabdi kepadanya. Merupakan satu ikrar dan perjanjian abadi yang akan diukir di dalam kekekalan atau keabadian. Dan itu momentum yang sangat penting supaya Tuhan memiliki kesempatan dan peluang jalan untuk menggarap kita. Atau kita menundanya. Menunda keputusan untuk sepenuhnya mengabdi kepadanya. Itu bahaya. Sebab kalau waktu usai, berarti kita tidak pernah mengambil keputusan untuk mengabdi sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Penundaan semacam ini bisa membawa seseorang kepada kebinasaan. Dan kuasa kegelapan, saudaraku sekalian, meninapubukkan orang Kristen untuk tidak buru-buru memiliki komitmen mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan berbagai ketakutan-ketakutan. Takut tidak bisa memenuhinya. Ya. Takut menjadi manusia aneh dan asing di bumi ini. Dan berbagai keraguan-keraguan lain. Dan banyak orang menunda dengan perasaan nyaman dan tenang sebab tidak pernah mau bermaksud berkhianat kepada Tuhan. Tidak bermaksud untuk tidak pernah mengabdi. Hanya menunda. Tapi penundaan tersebut merupakan kesempatan iblis untuk memperbodoh pikiran. Mengeraskan hati. Sampai seseorang tidak mampu mengabdi kepada Tuhan. Tidak mampu lagi. Untuk banyak hal orang bisa merasa tidak bisa menunda. Apakah seri sinetron yang harus diikuti? Apakah sebuah kesenangan dalam bentuk hobi? Keinginan punya rumah model tertentu, mobil merek tertentu? Banyak hal yang dia tidak tunda. Dia berusaha untuk memilikinya. Berusaha melakukan, berusaha menikmati. Tetapi menyangkut kekekalan ini malah justru ditunda dengan pikiran masih banyak kesempatan untuk itu. Bahaya, saudaraku. Kalau Alkitab berkata agar kita mendahulukan kerajaan Allah, itu berarti bukan saja kita memprioritaskan secara waktu, tetapi bermaksud agar kita menjadikan seluruh kegiatan hidup kita terarah pada persiapan untuk memasuki kekekalan yang indah. Hidup di bumi ini adalah tempat pemisahan antara gandum dan lalang. Antara domba dan kambing. Pemisahan ini bukan berdasarkan kedaulatan dan keputusan Tuhan. Tetapi berdasarkan keputusan pilihan dari setiap individu. Tadi sudah saya singgung bahwa Allah
yang memiliki kepribadian agung tidak mungkin memaksa seseorang untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian yang terpaksa tidak berkualitas dan tidak pantas dipersembahkan untuk yang maha agung, Tuhan semesta alam. Manusia sendiri yang harus memilih, yang menentukan. Dan penentuan itu tidak cukup dengan satu kalimat, satu kata. Memang dimulai dari satu komitmen, satu ikrar, satu janji. Tapi untuk mewujudkan ikrar janji ini, dia harus belajar banyak. Dan tahun-tahun hidupnya yang panjang, ada tahun-tahun hidup di mana dia harus bisa membuktikan kepada siapa dia mengabdi. Jadi pemisahan ini berdasarkan pilihan masing-masing individu. Itulah sebabnya dikatakan berulang-ulang di dalam Alkitab. Berulang-ulang dinyatakan dalam firman Tuhan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan pilihannya. Bahkan setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu dalam ajaran kekristenan yang benar, tidak ada doa untuk orang yang meninggal. Sebab nasib kekal, keberadaan kekal seseorang harus ditentukan dirinya sendiri selama jantungnya masih berdetak. Sementara nadinya masih berdenyut, saudaraku. Doa orang yang hidup tidak akan merubah nasib kekal dan keberadaan kekal orang yang sudah mati. Itu teologi Kristen. Itu ajaran Alkitab. Di luar ini saya tidak bertanggung jawab dan tidak perlu membenturkannya. Saudaraku sekalian yang kekasih, dalam pikiran saudara, jangan berpikir bahwa agama ukuran pemisahan. Seperti misalnya agama A meyakini, atau pengikut agama A meyakini bahwa agamanya membawa ke surga. Dan agama B meyakini agamanya membawa ke surga. Jangan berpikir begitu. Jangan berpikir begitu, saudaraku. Jangan berpikir begitu. Jangan Anda berpikir bahwa agama Kristen saudara membawa saudara ke surga. Di dalam kekristenan, saudaraku sekalian, ada dua kelompok manusia. Kelompok yang bisa disebut sebagai gadis bijaksana, yang diperkenankan masuk perjamuan. Tapi juga ada gadis yang tidak bijaksana, yang bodoh, yang tidak diperkenankan masuk perjamuan. Ada yang dikenal oleh Tuhan, ada yang tidak dikenal oleh Tuhan, ditolak. Jangan saudara berkata, ya di dalam agama Kristen ada Tuhan Yesus, ada Juru Selamat. Ukurannya bukan karena kita beragama Kristen. Tapi ukurannya adalah apakah kehidupan pribadi kita adalah kehidupan yang pantas untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, di dalam Matius pasal 6 ayat 24, mari kita baca. Matius pasal 6 ayat 24, saudaraku sekalian. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan tegas berkata bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Manusia harus memilih, yaitu mengabdi kepada Tuhan atau bukan. Yang jelas di luar Tuhan hanya setan. Tidak mungkin bisa dua-duanya. Harus salah satu secara ekstrim. Harus salah satu secara ekstrim. Harus salah satu secara ekstrim. Ekstrimnya di sini adalah 100%. Harus salah satu secara ekstrim. Ini bukan ide saya. Tolong ingat, ini bukan ide saya.
Ini bukan mau saya, ini firman Tuhan. Maunya Tuhan Yesus. Katakan amin. Harus mengabdi salah satu secara ekstrim. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Matius pasal 22 ayat 37. Segenap. Segenap di sini dalam bahasa aslinya holos. Holos. Yang artinya all, semua. Together, bersama, complete, lengkap, throughout, whole, menyeluruh. Holos. Sangat besar kemungkinan kata holistik itu dari kata ini. Holos. Hal ini akan dapat kita terima kalau kita menghayati keagungan pribadi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Pencipta alam semesta dan semua makhluk termasuk kita. Tidak ada yang pantas bagi pencipta kita. Tidak ada yang pantas bagi Sang Pencipta. Kecuali kata segenap. Gak ada yang pantas untuk Sang Pencipta. Kecuali kata segenap. Kurang dari itu berarti pencurian. Kurang dari ini berarti korupsi. Kurang dari ini berarti pemberontakan. Tuhan yang layak menerima segala hormat. Tuhan yang layak menerima segala pujian. Bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Oleh Dia. Dan bagi Dia. Tidak ada makhluk yang berhak mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri. Bahkan tidak ada makhluk yang berhak untuk memiliki dirinya sendiri. Perhatikan. Tidak ada makhluk yang berhak mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan tidak ada makhluk yang berhak memiliki dirinya sendiri. Semua adalah milik Tuhan. Dan harus dikembalikan kepada Tuhan, saudaraku. Kejatuhan malaikat yang akhirnya menjadi Lucifer. Lucifer, bintang timur. Lucifer dari bahasa Latin, Lucifer, bintang timur. Itu berangkat dari sikapnya yang tidak tahu diri. Ia diciptakan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Ia tidak berhak atas dirinya sendiri. Ia tercipta hanya untuk Tuhan. Tapi dia mau mengambil apa yang seharusnya bukan bagiannya. Harus Bapak Ibu saudara-saudara sekalian camkan. Seorang yang tidak mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan, berarti belum mengabdi kepada Tuhan. Produk ini, kalau saya boleh gunakan kata produk ini bukan produk saya, Pak. Ini produknya Tuhan. Ini kebenaran Tuhan. Ini bukan produk saya, ini produknya Tuhan. Ini loh, saya tawarkan. Kalau saudara mau mengerti dan menerima, Anda beruntung. Tapi kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Saya tidak bersalah. Saya sudah memberitahukan kepada saudara dan semua orang yang mendengar suara kebenaran ini, Anda bertanggung jawab atas apa yang saudara mengerti. Penyesatan yang paling berbahaya dalam lingkungan orang percaya hari ini adalah hidup dalam kewajaran manusia hidup. Ini berbahaya. Hidup dalam kewajaran manusia hidup. Memangnya kita diajar nggak wajar, Pak Pendeta? Sebenarnya saya harus menjawab ya. Ya. Sebab kita ini umat pilihan. Nah, saudara harus belajar mengerti apa itu umat pilihan. Nanti sebentar saya jelaskan. Banyak orang merasa tidak melakukan pelanggaran. Tidak merugikan siapapun. Membangun kehidupan secara santun, beradab, beretika dan bermoral. Studi, berkarir, bisnis, berumah tangga, dan beragama. Sebagai orang beragama tidak terlibat dalam berbagai praktek okultisme, praktek perdukunan dan mistisisme. Hal-hal yang bersifat mistik tahayul. Nggak bisa disalahkan. Nggak ada yang dirugikan, Pak. Oke. Memang nggak ada yang dirugikan. Menjadi umat pilihan itu bukan hanya dipanggil tidak merugikan orang lain. Tapi juga menjadi berkat.
Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah kepada orang lain. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah kepada orang lain. Tapi ada filsafat yang mirip dengan itu yang sangat terkenal. Saya tidak sebutkan asal filsafat atau sumber filsafatnya. Tapi bunyinya begini kira-kira. Apa yang tidak kamu suka orang perbuat kepadamu, jangan kamu lakukan. Ini pasif. Apa yang kamu tidak suka orang perbuat kepadamu, jangan kamu lakukan. Apa yang kamu tidak suka orang lakukan untukmu, jangan kamu lakukan. Pasif. Tetapi anak Tuhan diajar, apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah. Yang aku suka orang perbuat kepadaku, apa yang aku suka orang perbuat kepadaku, aku perbuat untuk orang lain. Ini harus dijelaskan lagi, tidak berhenti sampai di situ. Maka harus dibedah, di breakdown dengan jelas atau dengan teliti. Apa yang aku suka orang perbuat kepadaku, aku buat untuk orang lain. Itu menggenapi perkataan Tuhan Yesus. Oh, tapi nanti dulu. Sedangkal itu. Nah, kalau yang aku suka nyabu, apakah aku juga kasih sabu-sabu ke orang seorang bisa nyabu? Kalau yang aku suka alkohol, apakah aku juga menjejali orang dengan alkohol? Oleh sebab itu yang aku suka haruslah yang Tuhan suka. Itu masalah kemudian. Apa yang aku suka haruslah yang Tuhan suka. Kalau kita mau belajar untuk memiliki apa yang Tuhan suka, itu berarti Anda dilipat, Anda ditekuk, Anda dilipat, Anda ditekuk. Untuk hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Anda harus menyerahkan diri sepenuhnya hidup saudara untuk mengabdi kepadanya. Nanti saudara akan saya jelaskan bahwa mengabdi sepenuh kepada Tuhan itu tidak dimulai dari sekolah Alkitab atau menjadi aktivis. Tapi dimulai dari setiap kata yang keluar dari mulutmu. Setiap keinginan yang muncul di pikiranmu. Setiap langkah pilih, tindakan dan pilihan hidupmu. Itu dari itu. Bukan dari tindakan-tindakan fisik dilihat mata manusia. Enggak. Tapi apakah itu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Pagi-pagi saya berdoa, saya berkata, Tuhan, apapun yang kulakukan, semua kulakukan untukmu. Aku rela perbuat. Apapun yang kau ingin harus aku perbuat. Bahkan aku belajar tidak menghargai nyawaku sendiri. Bahkan nyawaku pun tidak kuhargai demi melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Saya katakan dengan setulus-tulusnya. Tapi ada suara dalam hati saya. Pelayanan bukan dimulai dari khotbah KKR. Bangun gereja besar. Pergi jauh-jauh menginjil. Dimulai dari setiap kata yang keluar dari mulutmu. Dari setiap butir keinginan yang ada dalam pikiranmu. Saya malu saudara. Saya terseduh-seduh, saya menangis. Saya pikir saya sudah hebat. Saya pergi keliling Indonesia. Saya menginjil. Saya berkorban. Saya taruh uang saya, waktu saya. Ternyata tidak dari situ. Dimulai dari ini. Apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan ingin saudaraku sekalian. Itu yang namanya sepenuhnya bagi Tuhan. Yang berbahaya saudaraku dalam proses pengobatan seseorang itu saudara. Bukan salah obat saja. Misalnya ada obat A, B. Anda tahu obatnya bukan ini. Obatnya ini. Oke. Masalahnya bukan soal nama obatnya benar atau obatnya benar. Dosisnya benar enggak? Ini soal dosis. Oke, agama Kristen Anda benar, ya. Tapi dosis kebenaran yang saudara pahami dari kekristenan itu benar enggak?
Oke, Anda punya Alkitab. Tapi memahami kebenaran Alkitab itu benar enggak? Dosisnya tepat enggak? Kalau Alkitab dibedah sesuai dengan selera keinginan pengkhotbah, bisa tidak original, bisa tidak murni lagi, memang menyenangkan telinga, tapi tidak membawa orang kepada keselamatan. Dosisnya harus benar. Sering ya banyak hal yang tidak dimengerti dengan tepat. Banyak kosakata yang kacau, saudaraku, pengertiannya. Seperti misalnya, kita umat pemenang. Apa sih umat pemenang itu? Salah-salah penjelasan, dosisnya salah. Memang ada kata umat pemenang. Betul, kita juga umat pemenang. Benar, menang yang bagaimana? Dijelaskan. Keselamatan dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Yes! Keselamatan yang bagaimana? Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Bukan hanya nanti kalau mati kita boleh masuk surga. Sekarang di dunia kita punya keselamatan, kita diberkati, dilindungi, dijaga. Hidup ini sekolah kehidupan. Kita diproses untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Tidak masuk proses ini berarti Anda tidak masuk keselamatan. Jangan diajarkan begini. Tenang saudara, kita umat pilihan. Kita umat yang luar biasa. Kita akan diberkati, dilindungi di dunia ini. Dan kalau mati masuk surga. Seolah-olah kalau sudah jadi Kristen itu punya garansi mati masuk surga. Ikut asuransi saja mesti bayar premi, tahu enggak? Ikut asuransi saja bayar premi. Oh, udah dibayar Pak di kayu salib. Anda menyamakan premi dengan kayu salib. Tuhan membuka peluang saudara untuk dipisahkan masuk keselamatan, dipisahkan untuk dimuliakan bersama Yesus, tapi Anda harus mematutkan diri untuk masuk perjamuan itu. Orang dipanggil masuk perjamuan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tapi tidak semua dipilih. Yang boleh masuk perjamuan orang yang pakai baju pesta perjamuan. Gembel tidak bisa. You mesti patutkan dirimu. Layakkan dirimu. Wah, kalau begitu keselamatan karena perbuatan baik. Jangan pendek pikiranmu. Keselamatan itu dikerjakan di kayu salib. Kalau engkau mematutkan dirimu, itu bukan jasa. Itu respon terhadap keselamatan tersebut. Paham, saudaraku? Ini harus saya jelaskan dengan lengkap. Tapi berhubung bukan konteks utama, jadi saya tidak punya waktu membedahnya. Kembali soal umat pilihan. Apa itu umat pilihan? Saya harus jelaskan dulu siapa yang bukan umat pilihan. Yang bukan umat pilihan. Yang bukan umat pilihan dulu. Supaya saudara mengerti betapa hebat menjadi umat pilihan itu. Yang bukan umat pilihan adalah yang lahir sebelum zaman Kristus. Sebelum zaman Kristus. Sebelum zaman salib. Yang kedua, tidak mendengar Injil. Walaupun hidup pada zaman salib, tidak mendengar Injil. Di pedalaman sosok, pedalaman sana, gitu loh. Tidak pernah mendengar Injil. Sampai hari ini banyak orang yang belum mendengar Injil. Unreached people. Unreached people, orang yang belum terjangkau. Nanti kalau semua orang terjangkau, tidak ada lagi yang bisa berkata, aku belum pernah mendengar. Nah, itu baru Tuhan datang. Jadi makin maju teknologi, komunikasi dan transformasi, makin cepat Tuhan datang. Karena makin cepat Injil diberitakan. Jadi siap-siap. Oleh sebab itu kita ada di ujung-ujungnya akhir zaman, ya. Harus siap dengan welcoming, ya. Tuhan akan datang. Yang ketiga, orang yang bukan umat pilihan mendengar Injil salah. Mendengar Injil yang salah. Yesus itu tidak disalib. Yang disalib Yudas.
Allah tidak mungkin punya anak. Padahal maksudnya anak di situ kan bukan anak secara fisik seperti misalnya kita orang tua punya anak gitu. Saya punya anak gitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Dulu saya sering mendengar orang berkata agama Kristen itu agamanya orang bule. Agama Kristen itu agama kafir. Mana ada agama kafir? Agama ya agama. Tapi, itu Injil yang salah. Coba diam dulu, dengar dulu Injil yang benar. Ya. Nah, tapi ya udah faktanya memang ada orang yang bukan umat pilihan. Lalu yang cacat mental, IQ terlalu rendah, tuli, buta. Ini cacat. Sebenarnya di cacat ini ada juga orang-orang yang tidak punya kesempatan banyak mendengar Injil yang setahun sekali baru ada pendeta datang. Nah, itu ada yang di pedalaman-pedalaman, ada juga. Tidak seperti kita yang tinggal di kota yang bisa mendengar Injil, di mana kita bisa tiap hari kalau mendengar Injil, mau CD, mau radio, mau TV, pokoknya banyak sumber yang bisa kita terima. Saudara tahu, semua ini, ya, ini kedaulatan Allah. Allah berdaulat untuk menentukan siapa yang orang jadi umat pilihan, bukan umat pilihan. Tapi tidak otomatis yang jadi umat pilihan itu langsung selamat. Diberi eksosia, kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah. Sedangkan umat pilihan maksudnya adalah orang yang hidup pada zaman Yesus Kristus, yang mendengar Injil, mendengar secara benar, punya berbagai fasilitas, dan fisik yang tidak cacat. Itu proyeksinya apa? Proyeksinya itu adalah sempurna. Seperti Bapa. Proyeksinya itu dimuliakan bersama Yesus. Bersama Raja Yesus Kristus. Bukan hanya masuk surga. Dimuliakan. Oleh sebab itu, kualitasnya harus kualitas Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah mengukir kehidupan sebagai anak Allah. Bagaimana bangsawan surgawi itu. Itu yang saya khotbahkan minggu lalu. Dari 0 sampai Tuhan Yesus lahir dari perut Maria. Bukan hasil hubungan biologis. Ada buku-buku yang ditulis Maria ada hubungan gelap dengan tentara Romawi. Nah, itu sok bener, sok tahu. Itu kejam itu. Tapi orang Kristen yang bijaksana tidak perlu bereaksi dan tidak perlu membela Yesus. Biar nanti berurusan penulisnya dengan Tuhan Yesus. Kita tidak usah marah. Jadi orang beragama yang dewasa dan anggota masyarakat yang dewasa. Supaya menjauhi konflik horizontal. Nggak usah berdemo. Nama Tuhan kita dizolimi. Nggak perlu marah. Oke? Bijaksana dan dewasa. Amin. Nah. Tuhan Yesus, Filipi 2:5-7, mengosongkan diri, turun ke dunia. Tuhan Yesus bertumbuh seperti manusia lain. Lukas 2:52. Bertumbuh seperti manusia lain. Dalam segala hal disamakan dengan manusia. Ibrani 2:17. Maka dia dengan ratap tangis dia berdoa. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Bahkan mati di kayu salib. Nah, dari perjuangannya ini, jadi Tuhan Yesus tidak diberi semacam kekuatan ekstra. Dia disamakan dalam segala hal dengan kita. Sampai klimaks. Klimaksnya berbentuk begini. Bentuknya bulat. Kalau saya gambar bidang itu bulat. Dia mengukir hidup seorang bangsawan surgawi. Mengukir hidupnya sebagai seorang anak Allah. Nah, kita semua sebagai umat pilihan harus mengukir hidup seperti ini.
yang prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidup dalam pengabdian sepenuh kepada Bapa di surga. Banyak orang Kristen yang merasa sudah mengabdi kepada Tuhan berdasarkan ukuran yang dibuatnya sendiri. Ukuran itu adalah tidak hidup dalam pelanggaran moral. Moral umum. Pergi ke gereja. Mengambil bagian dalam kegiatan gereja. Oh, sudah memberikan dukungan keuangan. Support. Perpuluhan. Saudara, itu bukan ukuran, saudara. Kalau di gereja ini, saudara tidak mendengar ada anjuran-anjuran memberikan uang gitu. Sekali-kali diingatkan bahwa kita harus turut mengambil beban seluruh pembiayaan. Iya. Ada wartawan datang ke saya lalu berkata, Pak, ada pengajaran Bapak yang terkenal, yang menonjol, kira-kira gitu. Apa ya? Bapak anti perpuluhan. Hah? Saya tidak pernah mengatakan anti perpuluhan loh. Saya menjelaskan kepada orang segenap hidup kita itu milik Tuhan. Jangan merasa kalau sudah 1/10 diberikan ke Tuhan, yang lain merasa kita berhak miliki. Itu bisa merusak. Ingat dosis tadi. Bukan salah obatnya, dosisnya yang tidak tepat. Betul? Silahkan Anda memberikan 1/10. Tapi dengan satu konsep berpikir bahwa segenapnya juga milik Tuhan. Yang benar menurut saya adalah, mestinya yang benar adalah, segenap hidup kita milik Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, uang kita. Everything we have belongs to God. Lalu bagaimana mengelola waktu, tenaga, duit, harta kita. Harus pimpinan Roh Kudus. Maka orang harus mengerti apa yang Tuhan suka. Bukan apa yang aku suka. Kalau Anda melihat orang susah, lalu Anda berpikir, kalau aku jadi dia, yang aku suka dapat duit. Oh, saya kasih duit. Padahal orang miskin itu Anda kasih duit, dia bisa tambah rusak, bukan tambah benar. Ngerti enggak? Belum tentu uang itu membuat dia jadi benar loh. Bukan itu jawabannya. Jadi orang harus cerdas dalam pimpinan roh. Lalu kita nggak bantu, Pak. Bantu, tapi pakai cara yang lain. Tidak harus kasih uang. Amin, saudara. Harus cerdas. Kekristenan itu bukan hukum tertulis secara harafiah. Nah, itu manusia yang diikat oleh hukum-hukum. Kekristenan bukan begitu. Kekristenan yang benar itu prinsipnya adalah, mau dengar saudara sekalian? Amin. Nih. The Lord is my law. Apa? The Lord is my law. Artinya, Tuhan adalah hukumku. Apa yang kulakukan semua seturut kehendak Tuhan. Itu yang namanya mengabdi sepenuhnya bagi Tuhan. Kadang-kadang ya saudara, kita melihat ada orang memisahkan. Ini golongan pendeta yang full time buat Tuhan, yang mengabdi sepenuhnya. Ini jemaat yang ya tidak usah bagus-bagus amat lah, pokoknya ya bantu-bantulah pelayanan. Salah. Ini banyak jemaat yang kemudian membantu gereja, membantu pendeta. Kasihan kalau nggak dibantu. Akhirnya pendeta nggak bisa ngajar jemaat dengan baik kadang-kadang. Dan jemaat pun merasa nggak bisa diajar karena gua kasih duit lu, gua kasih gereja. Saya berkata kepada istri saya, nanti kalau usaha saya sudah maju, bisnis saya sudah bisa memadai, jangan terima seperak pun uang dari gereja. Sekarang pun juga dari tahun lalu saya sudah mulai mengembalikan kolektor yang saya terima untuk pelayanan. Supaya saya bisa mengajar. Dengan merdeka dan bebas. Jangan saudara pikir saya khotbah supaya dapat amplop. Nah, kenapa sampai begitu amat, Pak? Dunia kita sudah jahat banget dan kita lihat satu persatu orang menuju kegelapan abadi. Siapa yang akan ingatkan ini? Kalau jemaat merasa aku sudah kasih duit ya. Nih, Pak, khotbah lah. Yang bagus ya Pak ya. Khotbah yang benar ya Pak. Buset.
Saya merasa loh diperlakukan begitu. Nggak mau. Khotbah Bapak sudah bagus, sudah benar. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan you mengerti dan melakukan kebenaran. Mari Pak, saya bantu Bapak. Saya bantu gereja ini. Saya bantu pelayanan ini. Khotbah yang bagus ya Pak. Kelihatannya bagus, tapi itu kurang ajar. Saudara paham maksud saya? Kurang ajar. Maka saya berkata pada istri saya, jangan ambil seperak pun uang dari gereja. Saya berdoa agar Tuhan memberkati saya. Dari usaha yang saya miliki biar kecil-kecilan, tapi cukup buat saya hidup. Paulus saja bikin kemah. Untuk dirinya, untuk teman-teman seperjalanannya. Memang gak semua seperti Paulus yang bisa bikin kemah juga bisa khotbah. Tapi saya lihat Paulus itu makanya diberi Tuhan hikmat yang begitu luar biasa. Pak Pendeta, kalau nanti sambil bisnis khotbahnya kurang bagus. Paulus, Julian, Paulus, pakai Paulus. Dia bikin kemah. Kalau saya tidak bikin kemah yang berjam-jam kerja. Nggak perlu orang lain yang mengerjakan. Saya persiapan khotbah. Kita ini sedang menuju kegelapan abadi dunia ini. Kita jangan ikut-ikutan. Amin. Kita harus dicelikkan matanya untuk melihat kehidupan secara benar. Supaya kita masuk kerajaan surga. Lihat orang-orang kaya yang sombong-sombong itu. Kalau lihat pendeta kayak, nih kasihan ya gue bantu. Hati-hati kekayaanmu, kecantikanmu, kegantenganmu, pangkatmu, gelarmu tidak bisa menyelamatkan kamu. Kamu serendah hati sejak awal lewat proses perjalanan waktu untuk diubahkan dan bertobat. Supaya engkau bisa mengerti apa artinya mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi pelayanan itu dimulai dari proses pembaharuan pikiran. Saya tidak main-main dengan apa yang saya katakan, saudaraku. Saya ketemu orang yang sangat berduit. Di satu lift dia berkata, Pak Pendeta? Iya. Wah kaya sekali dia. Apa yang bisa dibantu Pak? Tidak ada. Mungkin ada yang perlu. Tidak. Jangan gitu dong. Tidak. Ini jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Dia tahu saya menghindar. Tidak perlu. Yang penting kamu bertobat. Hatimu nanti dibimbing Roh Kudus harus buat apa. Jangan merasa sudah membantu. Aku sudah membantu pekerjaan Tuhan. Aku bisa selamat. Aku bisa masuk surga. Keselamatan bukan karena kau kasih perpuluhan atau persembahan. Tapi dari setiap kata yang kamu ucapkan, sikapmu kepada orang tua, sikapmu terhadap mertua, sikapmu terhadap keluarga, terhadap pasangan hidup, terhadap anak, terhadap tetangga kan kiri, terhadap bawahan, terhadap pembantu rumah tangga, terhadap orang-orang yang dianggap orang tidak terhormat. Bagaimana engkau menghargai dan menghormati mereka, itulah penyerahan hidup yang benar. Kasihmu kepada orang tertindas, sikapmu terhadap orang yang lemah dan jatuh dalam dosa, itu yang benar, saudaraku sekalian. Dari situ, sikapmu yang benar, baru persembahanmu bau harum. Ya, baru persembahannya berbau harum. Ini sikap hidup belum dipelajari, kebenaran belum dipelajari. Sudah mengatakan, ayo kita menyenangkan Tuhan. Caranya apa? Nyanyi berdiri lama-lama, ayo. Gitu loh. Kalau sudah capek duduk, ya saudara sekalian, yang mengasihi Tuhan biar capek buat Tuhan berdiri. Lalang cuma nyanyi. Berdiri kok hidup buat Tuhan itu apa? Dosisnya itu dikurangi. Salah itu loh. Bukan berdiri buat Tuhan itu tidak boleh. Tapi jangan jadi ukuran itu berkenan kepada Tuhan. Ayo persembahan buah sulung supaya menyenangkan Tuhan. Gaji pertama dibawa ke gereja. Kalau di Israel, itu buah sulung itu adalah hasil pertama panen. Tapi ada beberapa tahapan panen. Tahapan pertama boleh dipersembahkan. Tahapan kedua masih ada. Nah kalau gaji pertama dikasih ke gereja, akhirnya ongkos kerja minta mama lagi. Apaan sih? Kok nggak ngerti ya? Kok ngangkat ayat Alkitab tanpa pengertian loh? Memang yang untung itu gereja. Tapi nggak mendidik dengan benar. Pak, saya demi memberikan persembahan, anak saya nggak minum susu, Pak.
Aduh, anakmu kalau kamu kasih minum susu atau kamu kasih makan yang nutrisinya baik, nanti kalau gede jadi pinter, jadi pedagang yang hebat, jadi pejabat pemerintah yang jujur dan cerdas, itu untuk Tuhan. Pak, demi saya kasih persembahan, Pak, saya dari Jatinegara ke kota jalan kaki. Aduh, bodohnya kamu. Kamu akhirnya datang terlambat, kamu kusut, nggak dengar firman. Makanya persembahan di gereja saya taruh kotak saja. Itu bukan tujuan apa-apa. Kalau Anda mau beri persembahan silakan. Kalau nggak punya ya sudah. Itu mengajar Anda memberi dengan tulus, dengan ikhlas. Biar belajar mengembalikan milik Tuhan. Bukan memberi sumbangan, tapi mengembalikan milik Tuhan. Dan itu dengan ikhlas dan tulus. Jangan dong Tuhan diperlakukan kayak tukang parkir. Plok. Plok. Aduh. Saudara, yuk, kalau kita bertemu dengan Sang Pencipta langit dan bumi, kita akan gemetar. Ketika menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan semesta alam, kita akan gemetar. Sebelum gemetar nanti, kalau gemetarnya nanti Anda pasti masuk ke neraka. Gemetarnya hari ini. Amin. Makanya keselamatan itu sudah kelihatan dari hari ini. Kelihatan. Ini bakal dimuliakan, ini bakal tidak. Itu bisa kelihatan gejala-gejalanya. Kalau saya dosen, saya sudah bisa memprediksi walaupun tidak sempurna. Anak ini nggak bisa, nggak pernah lulus, nggak pernah akan bisa bikin skripsi, bikin kalimat seperti begini. Kalau saya bisa, pasti dia suruh orang lain. Nggak mungkin dia bisa. Kalau tiap kali ulangan sebanyak 15-16 kali, nilainya 4-3-5, 4-3-5, 6 matematik. Anda yakin bisa dapat 7? Nggak mungkin. Udah jelas petanya. Kalau dari hari ini aja sama Tuhan begitu pelit, waktu, tenaga, uang, begitu pelit mendengar firman, bagaimana Anda mau selamat? Dikit-dikit marah, dikit-dikit menyalahkan orang. Aduh, belum bikin gosip, mulutnya jahatnya. Yang begitu biar dia ke gereja, biar aktivis. Itu bukan anak Tuhan, you bakal jadi anak setan. Anak Tuhan tidak begitu. Makanya dimulai sikap hidup yang benar. Sikap hidup yang benar. Tuhan berkati.